7 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tapi secara spesifik saya akan membaca dari Mika 7 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan bahwa gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Pembacaan kita saat ini merupakan bagian dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika tentang kejatuhan kerajaan Yerusalem ke tangan kerajaan Asyur, di mana pada pembacaan kita dikatakan bahwa bangsa Israel digambarkan seperti kambing domba milik Allah, yang dimana kambing domba itu mendiami berada di terpencil dan mendiami rimba. Bahkan dikatakan rimba itu berada di tengah-tengah kebun buah-buahan. Bayangkan, kambing domba itu tidak berada di padang rumput, melainkan berada di tengah rimba. Setiap saat nyawa mereka bisa terancam, bisa melayang karena diterkam oleh binatang buas. Betapa mengenaskan kehidupan mereka karena rimba itu sendiri berada di tengah-tengah kebun buah-buahan. Meskipun berada di tengah kebun buah-buahan, berada di tempat yang indah, namun kambing domba itu tidak bisa menikmati keindahan, kelimpahan makanan, sebab mereka merasa ketakutan karena setiap saat nyawa mereka terancam. Mereka selalu bersikap waspada akan kedatangan binatang buas. Dalam menghadapi situasi ini, Mika tidak pantang menyerah. Mika memohon pertolongan daripada Allah. Bahkan Mika mengingatkan Allah bahwa dalam frase bahwa kambing domba milikmu sendiri. Pada frase ini, Mika menegaskan bahwa Israel adalah milik kepunyaan daripada Allah. Sehingga Mika meminta pertolongan daripada Allah, dan Mika mengharapkan bahwa Allah kemudian tetap menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel, sama seperti Allah menunjukkan kuasanya ketika bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Mika tidak pernah putus asa menghadapi situasi ini. Mika memohon pertolongan Allah. Hal ini juga yang kemudian kita alami saat ini. Situasi kita sama seperti keadaan Israel pada saat itu, meskipun dalam konteks yang berbeda. Namun dalam konteks saat ini kita diserang oleh sebuah wabah, misalnya yakni corona, yang kemudian itu mengancam seluruh segi kehidupan kita, yang kemudian kita, kalau kita tidak membawa diri kita percaya beriman kepada Allah, maka itu akan membuat kita mengalami putus asa, kekecewaan karena berbagai ketidakadilan, berbagai situasi dunia yang kita hadapi, ya, yang merupakan dampak dari virus ini. Kita dituntut untuk tetap setia dan taat kepada Allah. Kita sebagai anak-anak Allah, kita diharapkan untuk selalu mengandalkan Allah dalam kehidupan kita, dalam segala situasi hidup yang kita hadapi. Dengan kita mengandalkan Allah, maka itu pun akan menolong kita keluar dari segala persoalan hidup. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu padanya, sebab ia yang memelihara kamu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, sesungguhnya bukanlah masalah besar di hadapan Allah, dan bukanlah sesuatu yang harusnya menakutkan bagi kita,
dan menjadi beban berat bagi kita. Kalau kita mau datang dan memohon pertolongan daripada Allah. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Nyanyi dan